Ya, singkat-singkat ya. Nah, inilah alur komprehensifnya. Mahasiswa mendalami 3 perangkat pembelajaran yang dibuat. Jadi 3 perangkat itu diunggah di LMS. Kemudian praktek mengajar. Jadi penguji memilih satu RPP, kemudian dipraktekkan 30 menit. Kemudian penguji memberikan pertanyaan, ya. Adalah itu form 1, itu pedagogiknya. Kemudian pendalaman kontennya adalah form 2. Jadi ada yang diuji adalah pedagogik dan materi. Oke. Kemudian inilah UKM PPG, saudara sekalian. Saudara nanti di akhir itu adalah ini. Jadi untuk perbedaannya ya, PPG dalam jabatan dan prajabatan itu berbeda. Kalau PPG dalam jabatan itu UKIN dulu, baru UP. Tetapi kalau prajabatan UP dulu, baru UKIN. Jadi UP lulus, baru praktek ngajar. Kalau kita enggak. Jadi kalau yang daljab itu adalah praktek dulu, baru diuji pengetahuannya. Ya, lulus atau tidak lulus. Nah, kemudian yang berbeda itu adalah ini jadwalnya. Saudara cermati itu jadwal ya. Saudara cermati jadwalnya. Jadi UKIN itu sekian, kemudian UP itu sekian. Angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, angkatan 4. Nah, saudara nanti kalau tidak lulus berarti mengulangi pada angkatan selanjutnya itu. Tapi kami harapkan sekali lulus 100% berarti ya. Kalau UKIN saya kira tidak ada masalah. UKIN insya Allah beres sepanjang saudara mahasiswa itu melakukan. Kalau UP lah ini nanti siap-siap, pokoknya dikuatkan mulai sekarang. Nah, gitu ya. Oke. Ini UKIN-nya. Nah, ini yang berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi UKIN itu ada tambahannya portofolio. Jadi yang pertama itu RPP, 1 RPP, kemudian dengan proses pembelajarannya. Jadi RPP diunggah dengan apa namanya, dengan videonya, kemudian nanti ada penampilan pembelajarannya. Jadi penampilan pembelajaran itu 2 JP penuh, kemudian direkam, jadikan video 30 sampai 40 menit. Ini perbedaannya itu. Jadi 2 JP itu penuh, direkam, kemudian saudara edit yang baik. Kalau tidak bisa, minta tolong. Itu saja, ngeditnya itu kalau tidak bisa, minta tolong. Diedit menjadi berapa? 30 sampai 40 menit. Nah, kemudian nanti diunggah ke LMS. Nah, sekarang ya berapa? Ini berikutnya kita lihat. Nah, ini. Jadi saudara lihat ini perangkat pembelajaran, video pelaksanaan pembelajaran dan portofolio. Ya, perangkat pembelajarannya itu adalah RPP dilampiri dengan materi ajar, bahan ajar, media pembelajaran, instrumen penilaian, dan rubriknya. Coba diperhatikan, instrumen itu adalah dengan rubriknya. Video pelaksanaan pembelajaran selama, ini enggak, minimal 30 menit sampai 40 menit. Minimal itu 30 menit. Perangkat dan video itu dikirim 3 hari sebelum ke tim IT kami. Nah, pengisian portofolio dilakukan bersama dengan pengiriman perangkat video pembelajaran itu. Ini yang portofolionya. Saudara lihat portofolionya. Portofolio untuk daljab itu adalah 2 tahun sebelum. Nah, jadi kinerja saudara 2 tahun sebelum PPG dan saat PPG. Jadi ini khusus untuk daljab, yang prajab hanya saat PPG. Ya. Jadi saudara nanti pernah melaksanakan penelitian dan publikasi, nah itu nanti di portofolio kan. Semuanya diberi ini loh. Keaslian ditandatangani dengan materi 6.000. Materi 6.000. Mulai Januari nanti materinya 10.000. Ya. Nah ini yang nomor 2. Yang nomor 2 saudara sekalian diperhatikan,
melakukan refleksi diri. Nah, artinya apa itu? Misalkan kita PPG ini hari Senin sampai Sabtu, kemudian kita refleksikan dengan bersama temennya. Kita refleksikan bersama temennya. Hasilnya itu dibuat narasi, kemudian ditandatangani. Gitu ya. Jadi merupakan refleksi diri. Jadi kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan itu kita refleksikan dengan temennya. Minimal temennya itu 3, berarti berempat. Minimal berempat. Saudara sekalian, mahasiswa yang mic-nya dibuka, dibuka dulu. Itu anaknya itu. Matikan dulu. Nanti berdosa di dunia dan di akhirat nanti. Oke ya, jadi diperhatikan ini. Yang refleksi ini saudara bisa membuat sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi refleksi ini, pengembangan diri, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Jadi boleh pelaksanaan penelitian, pengembangan karya inovasi, ya. Itu misalkan membuat apa? Membuat RPP itu kemudian kita refleksikan. Nanti nah, gitu ya. Nanti narasi dibuat suatu narasi ya seperti artikel lah ya. Ada pendahuluannya kan begitu ya. Ada tujuannya, kemudian ada diskusinya, kemudian ada simpulannya. Jadi intinya 3 itu. Jadi ada pendahuluan. Pendahuluan itu adalah mulai dari latar belakang sampai pada tujuan. Ya, latar belakang, tujuan, kemudian pembahasan. Nah, pembahasan terus nanti simpulan. Ya gitu aja. Kemudian ditandatangani. Ya, siapa yang yang membuat tanda tangan di atas meterai, kemudian disahkan. Artinya ada keabsahan datanya. Itu temennya 3 tanda tangan di samping kiri kan. Ini ya diperhatikan ini. Ini bisa dibuat sebanyak-banyaknya. Kemudian yang nomor 3, mencari informasi baru. Nah ini saudara berarti ikut lokakarya, ikut seminar itu ya. Itu adalah termasuk ini, mencari informasi baru. Ya. Jadi 2 tahun yang lalu dikumpulkan aja. Apa buktinya itu? Buktinya adalah sertifikat dan surat tugas. Surat tugas dan sertifikat. Surat tugasnya dari kepala sekolah. Ya, saudara nanti bisa membuat surat tugas dari kepala sekolah, kemudian dengan sertifikatnya kan gitu ya. Oke. Yang keempat, menghasilkan karya inovasi. Ini seperti buku. Buku, modul, ya, diktat, media, ya, karya teknologi, karya seni dan seterusnya. Jadi buku itu bisa LKS, LKPD, ya, LKPD itu ya, modul dan seterusnya itu. Nah, ini semuanya nanti disahkan dengan materi 3 meterai 6.000 dengan meterai 6.000 itu. Oke ya, sudah tahu? Sudah tahu? Nanti saya unggah saya kasih ini PPT-nya ya, saya kasih nanti. Nah, saudara sekalian, ini informasi UP. Nah, informasi UP ya. Jadi yang UKIN udah tadi UKIN. UKIN itu sudah nanti saudara praktek ya. Jadi ada RPP, kemudian ada video pembelajaran, kemudian ada portofolio. Itu nilainya itu adalah 6 kali. Yang ini ya, yang sebentar. Yang UKIN tadi nilainya itu 6 kali pembelajaran, 6 kali perangkat pembelajaran dan video tadi, ditambah portofolio dibagi 7. Dan nilainya portofolio itu situ mengumpulkan banyak sekali, ya nilainya nanti maksimal 2. Ya. Oke ya. Ini adalah informasi UP. Waktunya itu 180 menit. Soalnya 120. Soalnya semuanya hot. Tingkat kesulitannya 1:2:1. 1:2:1. Saya kira biasa ya. Jenjang kognitifnya C3, C4, C5, dan C6. Saudara cari belum revisi.
Ya, cari belum revisi. C3 ini adalah MOX. C4, C5, dan C6 itu adalah hot. Ya, C3 itu MOX. Gitu ya. C1, C2 itu lot. Gitu ya. Tesnya itu ini, objektif pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Tapi soalnya tidak rutin. Hati-hati. Bukan soal rutin, artinya bukan soal hafalan. Soalnya itu seperti soal OSN, PISA, seperti itu ya. Jadi saudara nanti perhatikan, biasanya kan ada barisan, ya, ada deret kan begitu ya. Jadi jangan normatif, dikira hitungan-hitungan saja, bukan. Ya, soalnya adalah non rutin. Nah, saudara tidak yang rutin, jadi non rutin. Oke. Ini distribusi per TP-nya untuk UP. Nah, CP1 sampai CP7 tadi. Nah, ini pengembangan diri ya PTK lah. PTK itu. Untuk UP, untuk UKIN, waktunya itu. Yang paling banyak adalah materi ajar, advent material. 60 menit. Ya, butirnya 50. Oke. Nah, yang nomor 2, mana yang nomor 2? Soalnya yang paling banyak nomor 2 adalah tugas keprofesional sebagai pendidik mempesona tadi. Nah, ini kejiwaan saudara, kepribadian saudara, ya. Yang lainnya sama, 10-10, ya dah. Ini diperhatikan ini, petanya ini seperti ini, diperhatikan. Baik, kalau ditanyakan dipersilahkan, monggo. Rekan-rekan peserta boleh tanya ya, dipersilakan. Ya silakan. Siapa dulu? Sebutkan namanya. Saya dulu ya, Bu. Oh ya, monggo jenengan dulu. Saya Tri Haryanti, Pak. Dimatikan dulu mic-nya. Itu yang anaknya bicara itu loh. Nggih, Pak. Mohon izin bertanya, itu untuk kriteria kelulusan UKIN dan UP berapa ya Pak minimalnya atau KKM-nya agar bisa lulus? 70. KKM-nya 70. Sekarang diturunkan itu. UKIN, kalau dulu kan 76 ya. Sekarang adalah 70. Semua KKM-nya 70. Oh, okay. Satu lagi itu kan tadi yang CP 1 sampai 7 itu kan ada batas waktunya sendiri-sendiri. Itu nanti soal tesnya terpisah atau jadi satu seperti CPNS jadi begitu? Soalnya jadi satu. Soalnya 120 tadi dalam waktu 180 menit, kemudian didistribusikan itu tadi. Tidak ada pembagian waktunya, nggih? Yang langsung. Ya lah, pembagiannya itu yang paling banyak adalah materi lah. Yang paling banyak kan materi, 60 item sendiri tadi. Ya. Ada yang lain? Sampun matur nuwun. Assalamualaikum, Mbak. Tanya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Bapak dulu. Coba satu-satu. Satu-satu. Pak. Ayo Mbak Selis. Saya Pak bertanya mengenai portofolio ya. Pak. Untuk portofolio penelitian, jika kita melakukan sebuah penelitian, nanti bukti fisik yang diunggah apakah bentuk laporannya atau berupa cover depan atau apa, Pak? Kemudian yang kedua, semuanya, filenya itu di-scan semua ya. Di-scan, Pak. Ya, kalau dari awal sampai akhir, Pak. Buat cover nanti gampang nanti, ya. Ya, dari awal sampai akhir gitu, Pak. Ya. Oke. Kemudian kalau menghasilkan karya, apakah sertifikat saja atau dengan karyanya, Pak? Menghasilkan karya itu karyanya itu difoto 3 dimensi nanti. Kemudian apa itu PPG dan saat ini ya. Baik. Ada yang lain sih, Tarmono mau. Iya, Pak. Tanya saya, Pak. Ayo, Mas Tarmono. Laki-laki perempuan dulu ya. Oke, Pak. Santai dulu, sabar dari Banjarnegara. Iya, Pak. Mohon izin. Yang pertama tentang hasil ketika saya itu prajabatan
Latsar itu loh Pak. Latsar itu bisa dipergunakan apa tidak? Laskar. Yang kedua untuk latsar. Laskar mono. Latihan dasar. Apa? Oh, latihan dasar yang itu pertama Pak. apa? PNS. Iya, latihan dasar. Ya. Seperti yang prajabatan itu loh Pak. Itu laporannya bisa digunakan apa tidak seperti itu. Yang kedua, itu kita kan kemarin membuat laporan PIGP juga, itu juga termasuk yang laporan hasil apa bukan itu. Yang laporan apa Mas Tarmono? Dalam? Yang kedua tadi laporan apa? Guru induksi Pak, guru induksi. PIGP, program guru induksi Pak. Guru induksi ya? Ya. Oke. Terus yang ketiga. Terus yang lain? Yang ketiga itu ketika kita ngupload RPP media itu di guru pembelajar termasuk karya apa bukan seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Oke. Sudah sekalian, tadi yang ada 4 tadi yang dinamakan karya itu ya. Yang pertama itu kan penelitian, publikasi ya, publikasi. Kalau hanya mengupload ya segala RPP dan ya bukan. Ya bukan. Kemudian kinerja saudara yang 2 tahun sebelumnya ya, itu boleh. Ya, boleh pokoknya yang 2 tahun sebelumnya. Saya kira tidak ada masalah. Kemudian yang kemarin pas guru induksi. Nah, saudara, misalkan pas guru induksi itu menerbitkan artikelnya di jurnal ya boleh, tidak ada masalah, ya. Tapi yang dipublish kan begitu, ya. Kemudian yang refleksi tadi, yang nomor berapa? Refleksi tadi nomor 3 ya. Yang refleksi itu dibuat refleksi. Jadi ada misalkan sehabis penelitian atau sehabis ngajar 1 minggu gitu aja ya. Kemudian kita refleksikan dibuat narasi. Gitu Mas. Jadi narasinya tadi apa? Pendahuluan, diskusi, pembahasan dulu ya, simpulan gitu aja. Udah gitu aja. Kemudian nanti kita tanda tangani di atas meterai dan ada peserta refleksinya. Ya minimal 3 kan begitu aja. Itu Mas Tarmono. Mas Tarmono betul ya? Iya, betul Pak. Matur nuwun Pak. Dari mana Mas Tarmono? Dari mana? Banjarnegara. Banjarnegara ya. Ya. Penting sehat ya. Iya. Sukses. Ya Pak. Semuanya nanti dikumpulkan nanti akan dinilai. Klasifikasi nanti. Ada nilainya atau tidak pokoknya. Tapi saudara harus hati-hati. Jangan terlalu banyak yang tidak penting-penting ya. Yang penting-penting aja. Saudara sudah punya artikel di jurnal atau belum? Belum Pak. Nah, sekarang nulis. Kalau punya artikel nanti dimasukkan ke jurnal UMS ini. Ya. Jurnal UMS-nya itu saudara cari. Oh iya. Tulisannya, situsnya itu adalah linknya journals. Baik bahasa Inggris. Journals. Pakai S. Ya, journals.ums.ac.id. Nah, saudara nanti kalau yang TK, cari TK. Ya, cari PAUD. Yang SD, nanti cari yang SD. Tarik ke bawah, di-scroll ke bawah. Cari yang pendidikan dasar. Kemudian yang bahasa Inggris, cari bahasa Inggris. Kami semuanya punya. Yang umum, saudara boleh umum, itu jurnal Pak Tomo, itu adalah namanya Jurnal Manajemen Pendidikan. Satu lagi yang umum, Pak Tomo juga, masuk jurnal saya, itu adalah Varidika. Udah banyak situ. Gratis, saudara tidak usah bayar nanti. Ya, nah, saya fasilitasi. Saudara tidak usah bayar. Gratis ya. Oke, berikutnya siapa tadi? Lestari. Monggo Bu Erni Lestari. Ya, Lestari. Erni. Tidak jadi. Saya Pak. Oh iya Pak, saya Pak. Ayo. Ya, dari keempat komponen portofolio itu, apakah harus dipenuhi semua, Pak? Ataukah bisa, misalkan untuk yang melakukan pengetahuan baru, itu misalkan saya punya lebih dari 1. Nah, itu saya unggah semua, lalu yang melakukan penelitian, saya enggak unggah gitu. Apakah bisa seperti itu, Pak? Matur nuwun. Saudara semuanya, rekan-rekan semuanya, jadi
4 komponen itu adalah yang saudara punyai. Kalau enggak punya ya mau diunggah apa? Ya. Kalau saudara itu punya lebih dari 1, semuanya diunggah. Ya, semuanya diunggah. Jadi yang saudara punya, ya. Tapi saudara kalau bisa, segera penelitian, nulis jurnal tadi, karena nilainya tertinggi itu, ya. Jadi kalau saudara punya banyak, untungnya apa? UKIN-nya nanti tidak dipertanyakan. Tapi kalau saudara portofolio tidak punya sama sekali 0, itu gimana? Nah, nilainya kan berat ya, karena nanti akan masuk pembagi. Jadi saudara bisa berusaha mulai sekarang, masih ada beberapa waktu. Jurnal kami, jurnal saya, manajemen pendidikan, Faridika, itu akan terbit di Desember. Desember ini loh ya. Nah, saudara masih bisa berarti ya. Coba dikejar itu ya. Nah, gitu ya. Kemudian yang bisa dioptimalkan lagi itu adalah yang refleksi tadi. Setiap Sabtu atau Minggu saudara berkelompok dengan temannya 4 orang secara daring mendiskusikan. Nah, gitu ya. Mendiskusikan apa? Nanti kemudian dibuat ringkasan. Ya, satu peserta dengan peserta yang lain jangan sama. Jadi berempat itu semuanya mempunyai tema masing-masing. Diskusi nanti barang 1 jam, 2 jam, ya. Sebentar-sebentar aja. Misalkan berempat itu ada berapa? 20 menit, 20 menit, 80 menit. Selesai, terus buat laporan masing-masing. Nanti ditandatangani yang saudara misalkan yang Tarmono di atas meterai. Yang lainnya nanti di kiri itu adalah bertiga, itu sebagai keabsahan datanya. Itu ya. Itu bisa dioptimalkan. Saudara sekalian jangan sampai kosong portofolionya. Ya, jangan sampai kosong. Oke, yang lain? Ya, Pak. Yang lain? Saya, Pak. Izin bertanya, Pak. Si Eko Heri. Ya, saya, Pak. Ya, mau tanya, Pak. Ini saya kan buat video pembelajaran di YouTube itu sekitar 10 lebih, Pak. Itu kira-kira bisa dibuat portofolio semua atau bagaimana, Pak? Kapan itu tahunnya berapa? 2 tahun terakhir. Iya, 2 tahun terakhir, boleh. Nanti linknya, Mas Eko, linknya nanti diunggah, ya. Linknya diunggah. Jadi kemudian linknya nanti 10 video itu, Pak. Iya. Linknya 10 video itu kok. Unggah kabeh. Oh, nggih, siap. Kowe ngerti link kok? Ya, tahu, Pak. Nggih. Eko tahu link? Ya, tahu, Pak. Dilengkapi dengan surat tugas kok, ngerti? Mas Eko. Nggih, Pak. Surat tugas, situ punya kepala sekolah kan? Nggih, punya, Pak. Nanti minta surat tugas. Misalkan video pertama itu bulan apa, tahun berapa? Nggih. Ya, video kedua. Begitu terusnya, ya. Oke, siap, Mas Pak. Eko. Nggih, matur nuwun, Pak. Nah, boleh. Unggah semua kok. Diunggah semua ya. Siap. Atik mana nih? Ditutup videonya. Atik Kumis. Oh, Atik Kurnia. Tak pikir Atik Kumis. Iya, Pak. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, Atik, ayo Atik. Yo. Atik. Kalau kita itu bisa digunakan untuk portofolio tidak, Pak? Oke. Kita menggunakan diulangi, Dik. Oh ya. Kalau kita ikut seminar online itu bisa digunakan untuk portofolio tidak, Pak? Boleh. Atik kan punya sertifikat kan? Ya, Pak. Sertifikat nanti ditambahi dengan surat tugas, gitu ya? Boleh. Surat tugasnya dari kepala sekolah juga? Ya, dari kepala sekolah. Ya, punya kepala sekolah kan? Iya, punya, Pak. Ya. Terima ini kasih, Nurwanto Pak. mana? Nurwanto dibuka mic-nya, videonya. Nur, ada yang tanya yang lain? Bapak, mohon tanya. Saya, Pak. Yang mana? Saya, Pak, Nita. Nita ya, yo Nita, yo Nit. Pak, kemarin kan saya ikut diklat PKPU dan ada hasilnya itu membuat best practice. Itu bisa sekalian dipakai 2 ya, Pak? Sertifikatnya sama best practice-nya ya, Pak? Best practice-nya diunggah di mana? Best practice-nya diunggah di grup itu, di LMS, Pak.
Itu kan dulu pakai LMS juga. Oh ya, enggak, artinya begini, itu produknya sama sertifikatnya gitu. Nggih. Ya, best practice-nya apa? Best practice-nya itu dari semua yang sudah diajarkan Oke, dia, nanti Pak. begini si Sinta. Jadi sertifikat workshop, ya ada pelatihan tadi, nanti dilengkapi dengan surat tugas. Satu ya. Yang kedua adalah break practice-nya. Itu kan hasil penelitian toh, Podoe. Ya lah. Ya. Hasil penelitian. Nanti apa namanya? Filenya itu diunggah, ya. Filenya. Oh ya. Juga dilengkapi dengan di depannya break practice itu kan ada pengesahan itu. Lembar pengesahan. Ada. Iya ada. Ya. Oke, Pak, siap. Boleh. Ya, boleh. Tanya, Pak. Pak, tanya, Pak. Mau tanya? Yulia. Laki-laki dulu, Pak. Bu Yulia, Pak. Ayo, Yul. Bu Yulia ya, Pak? Ayo. Ya, Yulia. Maaf, saya mau tanya. Tadi Bapak kan menyampaikan ada beberapa kriteria untuk portofolio. Nah, kalau saya boleh maksudnya bertanya apakah nanti ada apa ya Pak form tersendiri jadi kita itu fokus nggak terlalu memperbanyak sertifikat ngejar sertifikat banyak-banyak padahal hanya dibutuhkan beberapa saja misalnya kan antara internasional, nasional sama lokal itu kan sepertinya beda-beda penilaian karena kemarin itu sepertinya penilaian totalnya harus 7 ya Pak itu kriteria itu kita nanti akan dapat di mana ya Pak? Terus tadi kan ada buku harus ISBN nanti nilainya beda sedangkan buku misalnya kita nanti itu form itu sampai sekarang kan belum sampai ya pedomannya ya. Iya, soalnya tapi ya kita pengalaman Yul. Ya, jadi Pak. misalkan contoh buku itu yang nilainya paling tinggi ya internasional kan begitu. Kemudian yang berikutnya adalah nasional ISBN. Gimana? Kalau yang guru non PNS kan kalau seperti itu jarang ya Pak. Maksudnya kita membuat karya-karya seperti itu jarang ya Pak. Ya nanti barangkali untuk mempermudah mungkin ada form seperti itu. Jadi kita arahnya itu nggak terlalu beban seperti itu Pak. Ya, dan artinya kan saudara tadi tak bilangi semuanya tidak hanya Yulia saja. Ya, semuanya mempersiapkan 4 tadi loh, 4 kriteria tadi. Bagaimana? Yang penting dipenuhi aja. Yang bisa dibuat, yang tidak bisa, yang ada. Tapi jangan sampai kosong. Tapi yang paling mudah itu kan refleksi tadi. Ngerti, we? Jadi refleksi tadi kan setiap minggu situ bisa buat. Merefleksikan hal-hal yang telah dibicarakan, yang telah dilakukan itu, direfleksikan. Ya, gitu. Jadi saudara nanti yang diunggah yang mana? Ya, karena formnya itu belum ada, ya. Semuanya kalau yang punya maunya diunggah dulu. Jangan menghitung nanti terlalu banyak. Ya, terlalu banyak kan lebih bagus bulan. Ya dah. Jadi kalau maksimal itu kan lebih bagus. Intinya begitu. Prof Tama, Bu Surya, Prof Tama. Ya. Bu Surya usul. Halo, Prof Tama. Nggih, monggo, nggih, Bu, Bunda. Bapak Ibu guru itu membaca panduan portofolio dulu. Di situ sudah ada poin-poinnya. Jadi, panduan itu diperkirakan yang Bapak Ibu kira-kira punya, yang Bapak Ibu bisa meraih, itu dicentangi. Kemudian kira-kira Bapak Ibu sudah punya berapa, kurang berapa. Jadi kalau diskusi begini belum membaca panduannya memang masih di awang-awang. Toh panduannya sudah ada, Bu. Di link itu mohon bahkan formatnya itu sudah ada di dalam panduan itu, Bu. Ngaten Prof Tama. Jadi itu rekan-rekan semuanya. Intinya yang dari 4 indikator tadi, saudara yang punya itu yang mana? Kemudian kalau belum punya, yang bisa dibuat sekarang itu yang mana? Itu, Yul. Jangan menampilkan saudara, jangan guru swasta ya bisa sama saja ya dibuat. Yulia jangan pesimis dulu, optimis dong ya. Ya biar semangat optimis, gitu loh Pak. Optimis, semuanya optimis. Dueko berarti optimis ya, buat ya. Iya Pak. Yang bisa dibuat apa tadi? Refleksi itu pasti bisa dibuat ya. Ya Pak.
Bapak mau izin bertanya? Saya Endang, Pak. Endang, Pak, izin bertanya. Ya. Ya. Silakan. Mohon izin bertanya. Saya saat ini sudah pernah membuat buku antologi cerpen, tapi bukan berkaitan dengan pendidikan, Pak. Jadi kumpulan cerpen gitu. Apakah itu termasuk dalam penilaian, Pak? Ya, artinya ini kan buku, namanya buku apa? Bukan buku ajar ya. Namanya buku teks. Namanya buku teks. Boleh aja. Dimasukkan aja nanti ya. Oke. Siapa tadi, Mbak? Siapa tadi? Dalam? Ini saya siapa Endang. namanya? Endang Trianingsih, Pak. Mbak Endang, ya. Oke. Ya. Gimana? Berarti nanti yang dikirimkan bagaimana, Pak, linknya, Pak? Karena itu kan bentuk satu buku itu kan banyak sekali, nggih. Apa cukup nama saya saja yang dimasukkan apa pripun? Tidak itu bisa. bukunya. Jadi nanti ada panduannya itu. Jadi kalau kan bisa di-scan semua, Dang. Oh, semua kan bisa buku. di-scan semua kalau itu tidak punya filenya. Ada 150 itu sudah buku. diterbitkan di mana? Ini apa itu namanya? Pokoknya itu sudah ber-ISBN, Pak. Ya sudah. Kalau hanya namamu, siapa yang tahu, siapa yang percaya, kan begitu. Ya. Terus jadi nanti coba nanti kalau udah itu, nanti ada panduannya. Tapi minimal itu nanti kan ada cover, kemudian halaman depan ya. Ya, itu kemudian daftar isi dan seterusnya begitu. Ya. Tapi kalau di kami di dosen itu yang syarat apa itu adalah harus ada filenya bukunya itu. Oke, nanti barangkali saya mintakan ke penerbit. Sudah carikan haki. Kalau buku itu sudah dicarikan haki berarti salah satu bukunya atau hakinya tadi, sertifikat hakinya itu. Sertifikat haki nggih? Ya, sertifikat hakinya aja. Jadi salah satu. Salah satu, Ndang. Nggih. Matur nuwun, Bapak. Tanya, Prof. Oke, yo. Dari Ahmad Rusada angkatan 1 bahasa Inggris toh. Ahmad Rusada. Untuk deadline portofolionya angkatan 1 tanggal berapa ya, Prof? Terima kasih. Begini, ya portofolio tadi ngunggahnya itu Mas Rusada tadi kan sudah ada jadwal UKIN dan UP kan? Iya. Tadi difoto berapa tadi? Saya punya filenya, Prof. Kemarin habis dikirim. Filenya bagus. Ngunggahnya itu bersama dengan 3 RPP. Ya, sing mau untuk UKIN tadi lah. Jadi, berarti tidak untuk kompre ini ya, Prof? Gimana? Berarti tidak untuk kompre ini ya, Prof? Bukan, 3 hari sebelum. Tadi H-3 tadi loh, H-3 tadi loh ya. H-3 UKIN ya, Prof? Ya, H-3 UKIN. Oke, terima kasih. Ya, segera aja dicari ya. Siap. Ada yang lain coba. Saya, Pak. Ada yang lain. Maaf, Pak, izin tanya, Pak. Bu Mbak Nur ya. Nur Dwi. Iya, Pak. Kalau sertifikat KKG itu bisa digunakan, Pak? Situ KKG itu apa? Kelompok kerja guru. Kelompok kerja guru. Kuwi kegiatan biasa no ya. Ya, orang yang bosone seminar. Itu ya, itu namanya pengembangan diri itu ya. Penyebar luasan gagasan. Iya. Lalu ada batasan minimalnya nggak, Pak, untuk sertifikat apa itu seminar itu, Pak? Mboten enten. Sepenting nanti nilainya itu akan dinilai, gitu lah ya. Batasannya tahun tadi loh. 2 tahun sebelum PPG dan pada saat PPG. Lalu itu, kalau Nur, bisa tahu nilainya itu memenuhi 7 itu bagaimana, Pak, nanti, Pak? ya, kan ada formnya. Coba dibaca panduan dulu. Baca panduan dulu ya. Baca panduan. Oh, iya, Pak. Panduannya iya, Pak, portofolio ya. Panduan iya, Pak, portofolio dibaca dulu. Makasih, Pak. Oke, yang lain? Ya, yang lain? Saya, Pak, Eko Setiorini. Eko Setiorini, ya. Ya, Eko. saya mau bertanya, ketika saya mengikuti seminar atau pelatihan, itu kan mendapat izin kepala sekolah, tapi tidak mendapat surat tugas seperti itu, bagaimana? Kita tetap harus rilis surat tugas. Ya, ada baiknya dibuat surat tugasnya lah ya. Kepala sekolahnya
Jadi kalau Eko itu bohong, berarti kepala sekolahnya kan bohong kan begitu ya. Oh, nggih. Nggih, matur suwun. Jadi Kemudian yang ini kedua. harapannya itu agar supaya saudara itu tidak bohong. Oh, nggih. Tapi insya Allah kan tidak bohong toh kok. Insya Allah enggak. Iya lah. Ya, yang kedua. Kan ini kan saya ikut menulis puisi untuk Sapa di Djoko Damono, tapi kan baru akan dicetak nanti Oktober. Nah, itu bisa ikut dimasukkan ke akhir Oktober ini nanti baru dicetak. Ikut dipercetakan, tapi tidak dijual secara bebas, hanya untuk sebagai koleksi saja, ngoten. Ya, agar supaya terbit dulu kok. Kalau belum terbit lagi mana? Oh, ya, biar terbit dulu. Ya. Atau begini, si Bu Eko minta surat, namanya surat pernyataan bahwa artikelnya itu akan dicetak. Nah, itu boleh itu. Oh, ya. Ya, jadi itu surat itu dulu. Nanti kalau takut terlambat ya, minta surat pernyataan dulu bahwa karya si Bu Eko itu mau diterbitkan gitu ya. Ya, nggih. Nggih, matur suwun, Prof. Izin bertanya, Prof. Siapa tadi? Si Nurita. Sebentar, Mas Bu Nurita dulu. Nurita. Orang saya, sing laki-laki siapa tadi? Nurita ngantuk itu. Saya, Pak. Nurita. Izin bertanya. Ini si Bambang. Bambang. Ya, benar Bambang. Dari Banjarnegara, Pak. Ayo, Bambang Satap. Kok jadi Bambang Satap toh, Mas? Bambang Sunario lengkapnya. Oh, Sunario. Oh, Satap ya, Boy. Satu atap. Iya, satu atap. Dulu di satu atap saya, Pak. Ya. Nanti saya akan mencoba mempelajari panduan, tapi akan saya tanyakan dulu yang terkait dengan membuat video pembelajaran, Pak. Itu ada batasan durasinya atau tidak kira-kira? Ya. Terima kasih. Itu batasannya minimal itu kan. Minimal kan secara umum aja, Bang. Secara umum. Ya, secara umum itu batasannya video tutorial itu berapa toh? Kemudian diunggah di YouTube sana. Kemudian nanti yang kita minta itu kan hanya linknya aja toh, Bang. Gitu ya. Gitu ya. Ojo mung sak menit ya ora iso toh, Bang, video pembelajaran. Oh iya, oke. Terima kasih, Prof. Ya. Nggih. Ya, yang lain siapa? Bertanya. Nggih. Ya, Bu, sinten niki? Dian dari angkatan 1 PGSD, Prof. Nggih, ya, Bu Dian. Seperti ini kemarin kan kami sudah membuat video pembelajaran, tetapi untuk uploadnya itu diminta untuk upload ke akun sekolah. Apakah itu boleh, Prof? Nanti saya boleh, enggak apa-apa. Sebenarnya kan ada linknya. Dari kepala sekolah, nggih. Ya, sebenarnya kan ada linknya, ya. Itu namanya media, ya, media, ya. Boleh. Ya, kemudian satu lagi, Prof. Kemarin saya sudah berusaha mempelajari panduan portofolio untuk karya seni itu di panduan kan lukisan dan patung. Nah, kebetulan saya punya keterampilan membatik. Apakah boleh hasil karya batik itu saya boleh, itu kan contoh aja di sana kan patung atau lukisannya contoh aja. Oh, nggih. Nggih, produknya boleh nanti produknya ya. Yes. Boleh, itu karya seni ya. Boleh. Nggih. Yang lain coba. Tanya lagi, Prof. Saya, Prof. Saya, Prof. Siapa lagi? Masih perempuan sekarang laki-laki deh, Pak. Saya, Pak. Iya, saya, Pak. Ya, Andi. Ya, ini kan saya sudah baca di panduan, Pak. Jadi kan ada 4 komponen. Setiap komponen itu kalau semuanya total dapat 7. Lah, umpamanya kalau ada satu komponen yang tidak kan berarti kita tidak dapat 7. Itu gimana ya, Prof ya? Ya udah, tidak begitu. Kan tidak harus dipenuhi semua. Untuk itu yang saudara, yang nomor 1, nomor 2, nomor 4 itu kan proses. Tapi yang nomor 3 itu refleksi itu harus ada di. Saudara kan bisa membuat. Ya, refleksi bisa, Pak. Ya. Oke, aja tidak apa-apa. Jadi optimalkan aja ya. Nanti optimalkan. Nanti ada yang kosong, insya Allah kan ditutup dengan yang lain kan begitu ya. Iya, terus itu kan dapatnya 1,5 atau 2 dan sebagainya, Pak. Berarti di situ kita tiap buat refleksi itu satu refleksi itu poinnya berapa sudah ada di panduan ya, Pak ya? Sudah ada. Jadi refleksi
Tapi nanti kan semuanya itu tergantung pada penilai. Oh, nggih. Kualitas narasimu itu kan dinilai. Oh. Itulah ya. Misalkan maksimal 2. Maksimal 2. Tapi misalkan si Andi dibaca Pak Tomo tidak menilai 2 kan boleh. Nggih. Dikasih 1 atau setengah gitu. Kan dipertanyakan kan begitu ya. Itu semuanya tergantung pada kualitas. Video juga begitu. Video itu bukan berarti videonya maksimal sekian, tidak. Ya, berarti tapi itu ada maksimalnya. Siap. Gitu ya. Ya, berarti penilaiannya tergantung oleh guru dosen yang penilainya nanti kualitas sama tergantung pada kualitas. Ya lah. Ya. Pak, izin bertanya lagi, Bapak. Halo, Pak. Ya, Mutar. Iya, Pak. Mutoher. Saya dari Batang, Pak. Mau menanyakan, apakah misalkan kita mendapat surat tugas membimbing anak dan berprestasi minimal tingkat kecamatan, apakah bisa dimasukkan portofolio, Pak? Nah, itu tadi ada enggak itu? Ada enggak? Nanti di skemnya nanti ada enggak Muhtar? Mutoher, Pak. Iya. Oke, nanti saya baca. Yang ada enggak, ya? Ya, yang kedua, kemarin kami yang dari Kabupaten Mutoher. Yang nggih, Pak. Kalau penilaian guru berprestasi itu memang ada. Tetapi kalau yang untuk portofolio ini ada apa enggak itu ya? Untuk membimbing peserta didik itu ya. Nanti dicek lagi ya. Oke. Yang kedua, Pak, kami kan kemarin yang dari Kabupaten Batang itu selama pandemik itu disuruh mengirim video belajaran tapi atas namanya itu hanya nanti linknya itu masuknya ke Dinas Pendidikan, Pak. Lah itu gimana? Padahal di situ tertera nama kita juga. Kita minta surat tugasnya dari kabupaten atau cuma cukup kepala sekolah? Kepala sekolah aja bisa. Oke, terima kasih, Pak. Masih Mutoher toh. Yang penting itu atas nama saudara ya. Iya, Pak. Ya. Kalau tim ya namanya Mutoher itu ada gitu loh ya. Kalau tim. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Indang. Tanya, Pak. Oke. Saya tanya, Pak. Sebentar. Indang. Mana Indang pergi lah? Itu loh, Pak. Ayo, Dang. Oke, akan tunggal malih, Pak. Misalkan kok kita kemarin ikut Latsar CPNS gitu, itu sertifikatnya boleh dimasukkan apa tidak, Pak? Terus yang kedua, kemarin saya juga ikut CPNS ora etuk kuwi. Oh, mboten. Ora etuk dah. Oh, nggih, pun. Lah nek PKP, Pak? PKP ke apa? Berkelanjutan dari LMS ini juga, Pak. Maksudnya programnya pemerintah juga itu. PKB, Pak. Sakit nggih? Intinya saudara punya sertifikat itu boleh. Oh, tapi kalau yang untuk apa namanya PNS itu enggak boleh itu. PNS itu enggak boleh. Oh, nggih. Ya, oke, si Afif. Terus. Afif Jaya. Iya, oke. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, tempat pelaksanaan UPI di mana? Kalau di Panduan di terdekat tempat tinggal gitu. Tapi di mana gitu, Pak? Kalau Banjarnegara di mana gitu. Terus yang kedua, penilaian kelulusan PPG ini itu nilai murni UPI atau akumulasi dari UPI dan komprehensif dan lain sebagainya gitu, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, makasih Mas Afif. Yang pertama, UP. UP itu saudara nanti bisa mengambil di mana saja yang saudara pilih, yang terdekat dengan Mas Afif. Nah, kemudian apa namanya LPTK mana yang ditunjuk itu nunggu dulu Mas Afif. Ya, jadi nanti ada beberapa LPTK yang ditunjuk. Gitu ya. Yang ditunjuk itu artinya apa? Mengapa ditunjuk, mengapa tidak? Ditunjuk itu adalah kualifikasinya memenuhi. Gitu ya. Mas Afif ya. Tunggu dulu, sabar. Tapi Mas Afif boleh mengambil di mana saja yang terdekat. Mas Afif rumahnya mana? Banjarnegara, Pak. Banjarnegara. Nah, nanti di Banjar itu yang paling dekat kemana gitu ya. Ada LPTK di mana yang paling dekat kan gitu ya. Ya, siap. Oke ya. Kemudian kelulusan itu kan melalui suatu proses.
Ya kan? Kalau komprehensif itu syaratnya kan lulus atau tidak lulus nanti lanjut kan begitu, ya kan? Nah, itu tidak. Ya, lulusan ini yang akhir tadi, yang akhir itu yang namanya adalah UKM PPG. UKM PPG. Itu ada dua, yaitu UKIN dan UP. Jadi UKIN itu lulus, UP tidak lulus ya belum lulus. Dan sebaliknya, jadi kedua-duanya harus lulus. Ini kan saringan terakhir namanya UKM PPG. UKM PPG itu ada dua. Melalui proses tadi kan udah lulus toh. Setelah lulus itu baru UKM PPG. Gitu Mas Habib. UKM PPG ada dua. Kedua-duanya itu harus lulus. Kalau yang lulus hanya salah satu ya enggak bisa. Itu Mas Habib. Oke, cukup. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, cukup mungkin. Masih ada yang lain? Bertanya, Pak. Nur Aulia. Oh, ya, Nur Aulia. Aulia, ya. Saya mau menanyakan untuk apa namanya refleksi itu kriterianya apa ya Pak? Maksudnya apa harus berapa lembar atau isinya bagaimana gitu Pak? Abstraksi, narasi lah. Refleksi. Iya, refleksi. Jadi Pak Tomo udah bilang Toh Nur, di dalam refleksi itu dibuat narasi. Narasinya itu isinya apa? Pendahuluan. Pendahuluan itu latar belakang sampai tujuan. Pendahuluan. Ya, latar belakang sampai tujuannya apa. Oke lah. Terus lagi yang kedua itu pembahasan. Jadi tujuan tadi dibahas. Misalnya tujuannya ada dua. Tujuannya tidak boleh satu, minimal dua ya. Nah, tujuannya dibahas. Di situ dibahas. Terus kemudian nanti ada kesimpulannya, ya. Dan atau diberi saran ya boleh simpulan dan saran. Udah begitu, ya lah. Kemudian dikasih daftar pustaka. Daftar pustakanya apa? Udah itu dibuat aja minimal berapa? 5 halaman. 5 halaman 1,5 spasi. Time New Roman 12. Gue pokoknya grupnya 18. Nanti terus pas ini 2, ya enggak 1,5 ya. Nah, matur nuwun atas informasinya Bapak. Bisa dibuat itu semuanya ya. Oke, cukup. Yang lain ada? Pak, ya ada saya, Pak. Kirno Pak. Saya. Siapa sih? Eka dulu. Eka Selangan Yusrika, itu. Pak. Ya. Yusrika, siapa? Pak. Yusrika. Oh, Yusrika Raika. Ya, Yusrika. Oke. Bapak, saya kan pernah menulis artikel ilmiah di jurnal nasional ber-ISSN Pak. Itu saya diberikannya dalam bentuk buku cetak ngonten jurnal cetak ngonten, dan itu saya cuma tinggal satu itu saja karena yang satu sudah saya gunakan untuk penilaian CAK. Saudara kan itu jurnalnya itu kan online. Enggak Pak, ada bentuk cetak. Cari situsnya, tanyakan alamatnya, linknya. Sekarang jurnal nasional itu semuanya online. Yang tidak online itu tidak ada nilainya. Nanti yang saya unggah, yang linknya Pak. Yang linknya jurnal itu ya. Jadi artikelnya itu ya. Nanti tanyakan ya. Terima kasih Pak. Ya, guru-guru itu kan mintanya cetak karena untuk kenaikan pangkat kan gitu kan? Pak. Ya, itu Yud. Nanti coba tanyakan linknya ya. Alamatnya jurnal. Atau saudara nulis caranya nulis di internet itu, tulis jurnalnya itu aja, artikelmu itu udah muncul nanti. Artikelmu itu atau namamu itu nanti kan udah muncul. Lebih-lebih ditulis apa namanya jurnal, nama jurnalnya. Coba dibaca dulu nama jurnalnya, pasti ada linknya itu. Ya, Yus. Iya, Pak. Jadi yang saya unggah linknya itu nggih, Pak. Ditelusuri sendiri nanti ya. Oke. Iya, Pak. Ada yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Saya, Pak. Assalamualaikum. Apa nih? Nanto. Kirno, Pak. Ini Pak Kirno. Ya, Pak Kirno. Oke. Nanto. Ini banyak yang tanya ke saya, Pak. Berarti saya mewakili banyak teman nih. Untuk yang enggak punya Nanto. Nggih, Pak. Dalam Nanto, Pak. Kus Nanto. Nanto, yo.
Ya dari Boyolali SMK Muhammadiyah 4, Pak. Badhe tangkep. Boyolali tonggoku Nanto. Nggih, rumin pun nate mriki, Pak, jenengan. Badhe Oh tangkep iya. mawon, Pak. Mbok pilih. Ya. Ini nanti kalau kita dalam perjalanan mengumpulkannya, mengalami kesulitan tuh kita konsultasi ini Genesis nggih, Pak, ke Pak Tama langsung atau ke admin setiap kelompoknya masing-masing, Pak? Unggahnya itu ke Pak Ahmad. Ke linknya nanti Pak Ahmad ya. Pak Ahmad itu tonggomu, Pak Ahmad itu orang Solo 3 lho. Oh, nggih, Pak. Berarti Ya, nanti, nanti tanya Pak maksudnya Tomo, kalau boleh. ada kesulitan itu kita bertanyanya ke Pak Ahmad tadi ya, Pak ya? Kalau ada kesulitan Ya, lagi Pak dalam Ahmad. Ya, atau nanti kalau Pak Ahmad harus jawab nanti Pak Tomo. Nanti biar siap, dijawab Prof. Pak Ahmad kan, ya. Ya. Siap, Prof. Nggih, Pak matur Nalo nuwun, udah? Prof. Ada yang Sampun, lain? Pak. Prof, izin bertanya. Oke. Semuanya tetap semangat. Ya, Tanya, semuanya Prof. semangat. Satu lagi, Prof. Sama terus ada, Prof. Tian, Prof. Oke. Halo, Prof. Ian, ya. Iya, Pak. Ian Terima dulu, kasih Ian dulu. kesempatannya, Prof. Mohon izin bertanya. Sepertinya kemarin saya sedikit sekilas membaca di panduan itu untuk diklat termasuk diklat fungsional juga, Prof. Dan diklatsar CPNS itu juga termasuk kategori diklat fungsional Ya, dan kita kalau boleh biasanya enggak apa-apa. Tapi penelitian biasanya kalau diklat yang untuk CPNS itu enggak boleh. oh gitu. Karena kan itu sudah saudara gunakan. Oh begitu. Kalau boleh ya enggak apa-apa Mas Ian ya. Enggak, maksudnya saya bertanya apakah bisa dilampirkan atau gimana, Prof? Lebih baik dilampirkan atau tidak usah saja gitu? Kalau memang minimal lebih baik dilampirkan. Oh begitu. Tapi kalau sudah optimal misalkan enggak usah dilampirkan ya enggak apa-apa. Itu kalau saya tidak usah nilai itu. Karena itu sudah digunakan untuk CPNS. Oh iya, terima kasih, Oke, Prof. Mas Ian. Nggih, matur nuwun. Nanti coba saudara kumpulkan dulu. Nanti semuanya itu kumpulkan dulu dalam folder-folder dari 4 tadi, jadikan 4 folder gitu ya. Nggih. Ya, folder pertama, folder kedua, folder ketiga, kumpulkan dulu semuanya. Baru nanti 3 hari sebelum UKIN kan kita unggah. Kan begitu kan? Nggih. Ya. Gitu. Nggih, terima kasih, Jadi Prof. semuanya kumpulkan dulu. Ya, Nggih. semuanya pokoknya ditabulasi dulu di 3 folder ya. Nanti baru kita unggah. Ya. Nanti yang Nggih, digunakan terima mana, kasih. yang tidak digunakan mana, itu nanti kita pilah-pilah lagi ya. Nggih, Semuanya siap, tetap Prof. semangat. Oke, Terima kasih. cukup ya. Nurul mau ngundikan? Bu Nurul? Izin bertanya, Prof. Bu Nurul tidak? Prof, izin bertanya, Prof. Assalamualaikum, Prof. Kami Ya, dari Bu. PAUD. Ya. Saya Nurul dari Pak PG PAUD. Mau tanya, Prof. Untuk portofolio kan harus mengetahui atau legalisir dari kepala sekolah. Nah, itu kalau seumpama kami itu kepala sekolahnya, Prof. Apakah kami harus mengetahui siapa, J? Berarti kepala yayasan atau gimana? Atasan langsung. Bu Nurul. Yayasan, Ibu. Ya, Prof. Atasan langsung. Atasan sing duit cap wae. Yang punya cap ya Bu Nurul ya. Nggih, Prof. Nggih, terima kasih. Prof, izin bertanya, Prof. Ada yang lain? Prof, izin bertanya, Prof. Cukup ya? Siapa nih? Tia, yo Mbak Tia. Prof, ini Prof saya masih agak bingung dengan Mbak Tia, suaranya enggak terdengar ya? Oh iya, Pak, terdengar Pak? Ya, dengar. Iya. Ini Prof, saya kan punya LKS. Nah, di LKS itu saya penulis, cuman di saat LKS itu terbit karena ada editor dan lain sebagainya, itu nama saya jadi nomor 3. Nah, apakah itu saya harus mencari surat keterangan sebagai penulis atau tidak ya, Prof? Ya, Non. Ya, apa tuh namanya? Surat tugas tadi. Surat jadi tugas dari kepala sekolah. Sorry. Bu Tia ikut penulis LKS itu, gitu ya. Jadi nanti pernyataan dari kepala sekolah saja, Prof. Surat tugas, namanya surat tugas saja. Oh, iya. Surat tugas bahwa si Bu Tia menulis LKS itu tahun berapa, gitu ya? Oh, ya. Semester berapa, gitu ya? Berarti tidak harus mencari surat keterangan penulis, ya, Prof. Oke. Ora surat keterangan, Mbak Bu Tia, surat tugas. Jadi panjenengan mempunyai ada surat tugas untuk menulis LKS itu, gitu ya? Oh, J. Terima kasih, Tanya, Prof. Assalamualaikum. Siapa ini? Yo.
misal kita refleksi dengan teman PPG Siapa sih? Prof. Jenenge sapa? Ahmad Rusada, Prof. Oh, Rusada kayak bisa ya. Misal kita melakukan refleksi dengan teman satu angkatan di PPG, Prof. Apakah itu kan nggak ada surat pengesahannya atau apa? Teknisnya bagaimana ya, Prof? Oh, orang ngrungokke Rusada jadi digantung ngono. Iya, agak terlibat kok. Mau kan kelompoknya 3. 3 toh? 3 berarti berempat sama si Rusada kan? Iya. Nah, nanti berempat itu semuanya punya. Jadi pertama Rusada nanti yang tanda tangan di atas meterai. Yang bertiga itu adalah mitra. Ya, di sebelah kiri sini. 3 itu tanda tangan. Gantian Mas Rusada menjadi yang mitra. Yang satu lagi jadi ya gitu loh. Terus berarti temanya tapi harus berbeda. Jangan sama. Temanya berbeda. Misalnya si Rusada itu tentang hot. Nah, itu ya. Kemudian yang lain tentang tipek. Nah, gitu loh ya. Jadi berbeda, ya. Oke, bukti refleksinya berarti nanti berupa paper kayak makalah gitu ya, Prof? Nah, itu narasi, hanya narasi. Ya, narasi. Aja, ya. Ya. Jadi kita buat tadi sederhana, ada pendahuluan, ada pembahasan, ada simpulan. Gitu aja, ya. Oke. Oke, terima kasih, Prof. Ya. Nggih, Mas Rusada, bis ya sing di bis Rusada ya. Alhamdulillah. Nanti sambil jalan kalau ada hal yang perlu ditanyakan nanti tanyakan lewat WA. Lewat apalah terserah lah ya, email ya boleh dan seterusnya ya. Oke, saudara kalian, saudara nanti tanya nomornya Pak Tomo kan tahu dah, yang izin untuk melahirkan tadi ya tahu nomornya Pak Tomo gitu. Ya, atau ditulis Sitia 081 tulis ya 2262 7274. Pak. Baik ya, rekan-rekan semuanya, panitia, ada tambahan Bunda Yuria, Pak Ahmad, wis lunga, sudah pergi. Baik ya, baik. Untuk itu kita akhiri dulu. Saudara nanti tetap semangat, ya latihan soal-soal yang hot untuk menghadapi UP. Jangan terlewatkan saudara. Selalu tanya temennya, komunikasi dengan temennya, cari-cari soal-soal latihan dan temennya dikasih. Kita adalah merupakan suatu tim. Semua lulus, tidak ada yang ketinggalan, gitu ya. Amin. 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 Allah lulus semua ya Allah. Semua ya Pak. Amin. Tidak ada kompetisi, semuanya bisa, semuanya lulus. Amin. Amin. Semangat, selalu bertanya, selalu membaca, selalu menulis. Membaca, menulis, bertanya, ya. Membaca, menulis, bertanya, gitu. Oke. Baik, kita akhiri untuk pertemuan pada hari ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sholat ya. Oke. Ya Pak. Kita akhiri ya. Kita lihat ya. Oke, Pak. Saudara boleh bertanya jawab di situ dulu. Pak Tomo lihat tapi ya. Mau jatuh tadi aku bawanya tenang. Kan piye to kene-kene tak oke. Waduh.